Baiklah Ananda, kita lanjutkan pembelajarannya. Sebelumnya, Ananda telah belajar tentang dilatasi dari suatu titik. Hari ini kita lanjutkan dilatasi suatu garis. Ya, artinya kita menentukan bayangan dari garis jika dia didilatasi. Sebelumnya, Ibu ingatkan dulu bagaimana cara rumus yang kita pakai untuk mencari dilatasi. Nih, titik A, X, Y didilatasi dengan pusat P, Q dengan skala K, maka menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Untuk mencari X aksen, Y aksennya sama dengan K. K ini adalah skalar tadi, skalar. X ini titik awalnya kurang P ini pusat yang didilatasikan. Y kurang Q tambah PQ. Nah, pada menentukan dilatasi dari suatu garis, kita juga menggunakan rumus yang tadi. Sebelumnya Nanda juga telah mempelajari tentang suatu garis yang ditranslasi, refleksi, dan rotasi. Caranya sama. Kita lihat contoh soalnya Nanda. Jika garis 2X kurang 4Y ditambah 3 sama dengan 0, didilatasi dengan pusat P 1, negatif skala 1 dan skalanya negatif 2. Maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Caranya sama. Sebelumnya Nanda juga telah mencari bayangan dari suatu garis jika dia ditranslasi, direfleksi, dan dirotasi. Bagaimana langkahnya? Langkahnya yang pertama adalah kita misalkan dulu ada suatu titik yang melalui garis tersebut. Kita misalkan titiknya itu adalah titik A. Ya. Kita misalkan titik A. Titik A dengan X, Y melalui garis tersebut. Apa garis kita? Garis kita 2X tambah 4Y tambah 3 sama dengan 0. Ya. Setelah itu maka kita buat bagannya AX, Y. Ini dia didilatasi dengan pusat P yaitu 1, negatif 1 dan skalarnya negatif 2. Menjadi nantinya A aksen, X aksen, dan Y aksen. Ya. Setelah itu kita pakai rumus dilatasi dari suatu titik. Apa rumusnya? Kita catat dulu. Kita akan mencari X aksen, Y aksennya berapa. Kita catat dulu rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan K kali X kurang P, Y kurang Q ditambah PQ. Nah, yang mana yang menjadi K, yang mana yang menjadi P, Q, dan XY-nya? Ya, XY itu adalah titik awal, nih dia XY kita. Yang menjadi P itu, PQ itu adalah pusat. Ini pusatnya, dia didilatasi dengan pusat P. P-nya ini dia 1, inilah yang P, dan Q-nya negatif 1, yaitu P nilai X pada pusat dan Q-nya adalah nilai Y pada pusat. K-nya yang mana? K-nya skalar, ini K negatif 2. Ya. Setelah itu kita masukkan angkanya, berarti sama dengan K kita berapa tadi? Negatif 2. X-nya tetap, titik awal kita X ya. X kurang P, P kita 1. Dan Y kurang Q, Q kita negatif 1. Ditambah P-nya 1, Q-nya negatif 1. Sama dengan, kita selesaikan dulu yang ini. Negatif 2, X kurang 1, negatif ketemu negatif. Jadinya tambah 1. Ditambah 1 negatif 1. Ya. Setelah itu ada kali, ada tambah. Yang mana kita kerjakan dulu? Yang kita kerjakan adalah kali. Nah, ya.
Ini jadinya ini perkalian skalar matriks ya. Ini artinya negatif 2 kali X kurang 1 dan negatif 2 kali Y tambah 1. Ditambah 1 negatif 1. Oke, kita lanjut. Nih kita buka kurungnya, kalikan ke dalam. Negatif 2 kali X, apa jadinya? Negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 1, positif 2. Negatif 2 kali Y, negatif 2Y. Negatif 2 kali positif 1, jadinya negatif 2. Ditambah 1 negatif 1. Nah, setelah ini, setelah kita selesaikan perkaliannya, kita lanjut tambah. Sama dengan, apa jadinya ini? Negatif 2X tambah 2 tambah 1. Ya, yang ini negatif 2Y kurang 2 tambah negatif 1. Nah, sehingga X aksen Y aksennya, apa jadinya X aksen Y aksennya? X aksen Y aksen negatif 2X tambah 2 tambah 1. Apa jadinya? Negatif 2X tambah 2 tambah 1, 3. Yang ini negatif 2Y, negatif 2 tambah negatif 1. Kalau ada tambah ketemu kurang, jadinya kurang ya. Ini artinya negatif 2 kurang 1, yaitu negatif 3. Nah, ini dia. Sudah selesai kita mencari sampai X aksen dan Y aksen. Kemudian dari situ apa yang kita peroleh? Apa yang kita peroleh dari situ? Kita diperoleh yaitu X aksen sama dengan negatif 2X tambah 3 dan Y aksen sama dengan negatif 2Y kurang 3. Ya, ini kan X aksen Y aksen nih. Kita harus merubahnya menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Kita rubah dia menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Kita mulai dari yang pertama. Ibu buat lagi di sini. X aksen sama dengan negatif 2X tambah 3. Kita mau menjadikannya X sama dengan. Sehingga ini apa jadinya? Kita bawa yang X-nya ke depan ya. Berarti 2X sama dengan negatif X aksen tambah 3. Ini kan positif X aksen. Jadinya negatif X aksen. Kalau X saja apa jadinya? Negatif X aksen tambah 3 per 2. Ya. Selanjutnya ini yang pertama baru ya. Ini yang pertama. Ini kita misalkan persamaan 1. Ini kita misalkan persamaan 2. Nah, kita ambil dari persamaan 2. Apa nih? Y aksen sama dengan, apa jadinya? Negatif 2Y kurang 3. Nah, sama kita bawa yang si Y-nya ke depan. Ini negatif 2 ya. Kalau kita bawa ke depan apa jadinya? 2Y sama dengan, ini positif. Jadinya negatif Y aksen kurang 3. Kalau Y saja apa? Negatif Y aksen kurang 3 per 2. Nah, inilah kita dapat persamaan baru. Sudah bentuknya X sama dengan dan Y sama dengan. Kemudian, selanjutnya setelah dapat kita X sama dengan dan Y sama dengan, kita substitusi. Kita substitusi Y, X dan Y ya, X dan Y ke garis. Yaitu apa garis kita tadi? Garis kita nih ya, 2X kurang 4Y tambah 3 sama dengan 0. Kita substitusi ke 2X kurang 4Y tambah 3 sama dengan 0. Ya, kita substitusi. Kita buat dulu garisnya, 2X kurang 4Y tambah 3 sama dengan 0. Kita ganti X-nya dengan yang ini. X sama dengan ya. Kita ganti si X-nya nih.
Ini kan 2x nih, berarti 2 kali siapa tuh? Negatif x aksen per tambah 3 per 2. Dikurang 4 kali siapa nih? Negatif y aksen kurang 3 per 2. Ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan, 2 sama-sama dibagi 2. Dapat 1, ini dapat 1. Terus yang mana lagi? 4 dengan 2. 4 bagi 2 berapa? 2. 2 bagi 2, 1. Sehingga ini 1 ya, 1 kali min x aksen. Jadinya ini tetap min x aksen tambah 3 dikurang 2 per 1-nya tidak kita tulis lagi, kali min y aksen kurang 3 tambah 3 sama dengan 0. Ini kita buka kurungnya dulu. Min x aksen tambah 3, ini kalikan ke dalam, negatif kali negatif tambah 2 y aksen. Apa jadinya? Tambah 6 tambah 3 sama dengan 0. Kita susun. Kita susun dari min x aksennya. Min x aksen tambah 2y aksen tambah 3 tambah 6 tambah 3 sama dengan 0. Min x aksen tambah 2y aksen. 3 tambah 6 tambah 3, 12 ya, tambah 12 sama dengan 0. Setelah itu, kan udah selesai nih, tidak bisa lagi yang kita sederhanakan. Setelah itu, ini kan masih x aksen y aksennya. Kita hilangkan x aksen y aksennya. Ya. Maka jadi, ini udah selesai ya pekerjaan kita nih. Kita buat aja jadinya lagi. Jadi, apa jadinya? Jadi, bayangan garis yang diperoleh yaitu apa tuh? Ini dia. Tapi tidak kita buat aksennya, yaitu negatif x tambah 2y tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini dia. Oke, Nanda, itulah penjelasannya.